Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak atau Ibu yang saya hormati. Terima kasih atas kehadiran Anda dalam sesi konsultasi ini. Perkenalkan, saya Dr. Nabila Abdul Lubis, MH, seorang konsultan hukum yang akan memberikan pandangan dan maksud profesional terkait sengketa ini. Dalam sesi konsultasi ini, saya bertugas memberikan analisis hukum yang objektif berdasarkan dokumen dan informasi yang Anda sampaikan. Tujuan konsultasi ini adalah membantu kedua belah pihak memahami posisi hukum masing-masing dan menawarkan alternatif penyelesaian sengketa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses ini bukan keputusan yang bisa melainkan panduan untuk membantu Anda mengambil langkah berikutnya. Apakah kita dapat memulai? Siap. Baik, sebelumnya saya memberikan pandangan. Saya ingin mendengar penjelasan dari masing-masing pihak. Silakan dimulai dari penggugat. Terima kasih Bu, nama saya Jadi Oya Harahap. Saya membeli tanah di Baturan Dua Jaya pada tahun 2015 dari Rohim Harahap. Sertifikat tanah sudah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional atas nama saya. Namun tanah tersebut saat ini dikuasai oleh tergugat yang mengklaim bahwa tanah itu adalah miliknya. Saya ingin memastikan bahwa hak saya atas tanah tersebut terlindung dan mencari solusi yang tidak terlalu larut. Terima kasih kepada penjelasannya. Selanjutnya saya persilakan kepada tergugat. Terima kasih Bu, nama saya Adi Indonesia Ekar. Kami itu telah menjadi bagian dari keluarga saya sejak 1980. Saya sudah membayar pada unit bangunan selama bertahun-tahun dan memiliki bukti yang menunjukkan bahwa tanah tersebut adalah milik saya. Sengketa ini muncul karena mulai dari penggugat. Saya ingin menyelesaikannya dengan cara yang baik. Baik, setelah mendengarkan kedua belah pihak, saya menjelaskan beberapa aspek hukum yang relevan untuk membantu Anda memahami posisi masing-masing. Satu, kepemilikan berdasarkan sertifikat. Dasar hukum pertanahan Indonesia, sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional adalah bukti kuat atas kepemilikan tanah. Dalam hal ini, penggugat memiliki dokumen resmi tersebut sehingga posisi hukumnya cukup kuat. Yang kedua yaitu penguasaan fisik dan pembayaran pajak. Meskipun demikian, penguasaan fisik tanah yang dilakukan oleh tergugat selama bertahun-tahun selama pembayaran PBB dapat menjadi indikasi adanya hak tertentu seperti hak guna atau warisan. Hal ini perlu dikaji oleh Kementerian melalui petunjuk ditambahkan. Yang ketiga yaitu alternatif penyelesaian sengketa, yaitu mediasi atau konsiliasi. Sebelumnya membawa perkara ini ke pengadilan, saya sarankan untuk mencoba jalur mediasi atau konsiliasi. Hal ini disesuaikan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang mewajibkan penyelesaian sengketa perdata melalui mediator terlebih dahulu. Yang kedua, verifikasi dokumen. Jika diperlukan kedua belah pihak akan melibatkan pihak ketiga yang netral seperti notaris atau ahli pertanahan untuk memeriksa keabsahan dokumen masing-masing. Bu, apakah dengan memiliki sertifikat saya sudah pasti menang pengadilan? Sertifikat memang merupakan alat bukti yang kuat, namun jika tergugat dapat membuktikan adanya cara administratif dalam penerbitan sertifikat tanah atau bukti yang menunjukkan sebelumnya, maka posisi Anda bisa saja digugat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan semua dokumen pendukung sudah lengkap. Bagaimana Bu jika saya tidak menguasai tanah ini? Apakah ada opsi lain selain saya membutuhkannya? Ada beberapa opsi, misalnya Anda dapat mengajukan kesepakatan dengan penggugat untuk menggunakan sebagian tanah. Yang kedua, Anda juga bisa mempertimbangkan pembagian hak kepemilikan jika tanah tersebut cukup luas. Jika saya memilih jalur hukum, berapa lama prosesnya? Proses di pengadilan bisa memakan waktu beberapa bulan hingga bertahun-tahun, tergantung pada kompleksitas kasus dan jumlah bukti yang harus diverifikasi. Oleh karena itu, alternatif penyelesaian di luar pengadilan seringkali lebih cepat dan hemat biaya. Berdasarkan analisis tadi, berikut rekomendasikan saya. Satu, memulai mediasi atau konsiliasi. Sebisa mungkin upaya menyelesaikan melalui dialog langsung dengan bantuan mediator. Yang kedua, melibatkan ahli pertanahan. Untuk memastikan posisi hukum Anda lebih kuat, lakukan verifikasi dokumen keabsahan tanah dengan bantuan notaris atau Badan Pertanahan Nasional. Yang ketiga, menyusun kesepakatan. Jika kesepakatan tercapai, maka dibuat dalam dokumen tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak dan disaksikan oleh pihak berwenang. Apakah ada hal yang ingin Anda tanyakan? Saya rasa ini cukup jelas Bu. Terima kasih atas panduannya. Saya merasa ini cukup paham sekarang Bu. Terima kasih banyak. Baik, dengan ini sesi konsultasi kita selesai. Saya harap panduan ini